kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di saat pandemi. Adapun materi yang dibahas pertama yaitu masyarakat yang sejahtera, yang kedua ciri-ciri masyarakat sejahtera, yang ketiga kondisi ekonomi masyarakat di saat pandemi, yang keempat yaitu penurunan ekonomi masyarakat di saat pandemi, dan yang kelima yaitu bentuk bantuan pemerintah dan solusinya. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai masyarakat sejahtera. Apa itu masyarakat sejahtera? Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang secara ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya terpenuhi. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang tidak kekurangan makanan, mempunyai tempat tinggal, bisa menempuh pendidikan, dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Secara garis besar, masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya secara jasmani, rohani, dan sosial. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri masyarakat sejahtera. Dari sisi ekonomi, masyarakat yang sejahtera memiliki ciri yang pertama yaitu terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, memiliki tempat tinggal. Yang ketiga, sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan. Yang kedua, dilihat dari sisi sosialnya, masyarakat yang sejahtera mempunyai ciri yang pertama, yaitu mendapat pendidikan yang layak. Yang kedua, rendahnya tingkat kriminalitas di suatu kelompok masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu tingkat kebahagiaan yang relatif lebih tinggi. Kemudian, dilihat dari sisi kesehatannya, masyarakat yang sejahtera mempunyai ciri yang pertama, yaitu mempunyai lingkungan yang bukan sumber penyakit. Yang kedua, mempunyai akses jaminan sosial ketika sudah memasuki usia yang tidak produktif atau lanjut usia. Yang ketiga, mendapat penanganan medis atau memiliki jaminan kesehatan. Kemudian, materi yang ketiga atau pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kondisi ekonomi masyarakat di saat pandemi. Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Pandemi corona atau COVID-19 menimbulkan setidaknya 3 dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Yang keempat, yaitu mengenai tingkat kesejahteraan yang menurun. Pada 15 Juli 2021, Badan Pusat Statistik atau BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020, namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019. Jika dilihat berdasarkan jumlah orang miskin, sejak September 2019, kemiskinan terendah yang pernah dicapai Indonesia, jumlah orang miskin meningkat sebesar 1,12 juta individu, dengan peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan sebesar 1 juta dan pedesaan sebesar 120.000 orang. Kemudian, pembahasan yang kelima yaitu mengenai bentuk bantuan dari pemerintah. Ada 4 bentuk bantuan sosial dari pemerintah. Yang pertama yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH. Yang kedua, Bantuan Penanganan Non-Tunai atau BPNT. Yang ketiga, BLT Dana Desa atau
bantuan langsung tunai dana desa. Yang keempat, yaitu bantuan sosial tunai atau BST. Adapun solusi yang diberikan dari saya yaitu pertama, pemerintah perlu memastikan apakah anggaran atau bantuan dana sosial diterima oleh pihak yang tepat. Yang kedua, yaitu pemerintah perlu meningkatkan kebijakan khususnya dalam penanganan kesulitan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu pemerintah melalui berbagai media massa dapat mengendalikan kondisi kesehatan mental akibat kesulitan ekonomi di tengah krisis yang sedang berlangsung. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.